jadi di sini menggunakan prinsip jilid kedua, di mana titik beratnya ada di tengah. Terus yang lain ada yang pernah lihat gak? Yang prinsipnya kayak gini. Yang lain, kalian pernah ke fotokopian terus ada lihat alat yang buat motong kertas? Lihat gak? Itu kan bentuknya kayak gini juga. Ini kan. Terus yang sini buat kertasnya, naruh kertas. Terus di sini buat apa sih tuh yang motongnya kan di sini. Nah ini juga prinsipnya pakai jenis kedua. Jadi bebannya kan di sini, soalnya kertasnya kan ditaruh di sini. Jadi di sini T B. Terus pengawasannya di titik kuasanya di sini. Nah titik temunya di sini. Oke. Ini salah satu contohnya. Nah untuk mencari keuntungan mekanisme itu sama kayak yang jenis pertama. Kita bisa menggunakan W per V, W per F, atau pakai sama LK per LB. Nah ini untuk yang kedua. Terus selanjutnya kita lanjut ya yang ketiga. Kalau yang ketiga berarti yang di tengah apa? Titik tumpu kan udah di tengah, berarti di tengah. Terus yang belum di tengah titik kuasa. Titik kuasanya ini. Contohnya apa? Contohnya sapu atau stop. Kan ini ya stop ya. Ini kan. Nah, lengan kuasanya itu di sini teman-teman. Soalnya kita megangnya kan di sini kan pasti. Di sini. Ini TK. Terus beratnya di sini. Sebenarnya buat ambil benda kan. Jadi di sini itu titik berat. Terus titik, iya titik atas. Di bawah titik berat atau titik beban. Ini berat atau beban. Nah, titik tumpunya di atas ini. Titik tumpu. Oke, selain sekop, ya sekop, sapu, terus apa lagi? Ekra, ya. Papan apa? Papan misau. Papanya, kalau papanya, kayaknya bukan deh kalau papanya. Bukan termasuk ini yang prinsip pemungkin yang ketiga. Contoh lainnya papel. Terus apa? Ember juga no. Ember kan diangkat. Dia kan juga itu apa ya? Bukan termasuk jenis tuas kalau ember. Mana? Apa? Tongkat apa dulu? Apa? Tongkat yang buat kakek itu. Itu bisa sih, tapi maksudnya bukan jenis ketiga. Maksudnya jenis yang pertama, soalnya titik kuasnya kan di atas kan dia. Terus titik bebannya di bawah, berarti titik tumpunya di tengah. Oke. Ini yang tulis saja ya, contoh lain. Itu sapu, pel. Terus apa lagi ya, titik kuasanya di tengah.
Oh iya, kerat tadi ya. Kalau linggis semua, linggis termasuk yang mana? Linggis. Pernah kan tahu kan linggis? Ya kan? Termasuk yang mana? 1, 2, 3. Kenapa? Titik bebannya? Yang di bawah. Terus? Yang di tengah apa? Kalian megang linggis tuh di mana? Di atas, di pojok, atau di tengah? Di atas. Kalau di atas berarti maksudnya yang ke 1. Soalnya kalau posisinya di atas berarti titik temunya yang di tengah kan? Terus bebannya di bawah berukir. Berarti dia maksudnya 1. Kalau gunting gunting 1. Oke. Terus apa lagi ya? Kalian pernah lihat alat pemecah biji nggak? Yang kayak gini. Itu maksudnya biji mana? 2. Oke ya, habis ini ya. Untuk semua jenis cara menghitung keuntungan mekaniknya itu sama. Pakainya B per F, kalau enggak LA per LB. Lalu kemudian kita masuk jenis yang terakhir. Apa yang terakhir? Ayo. Yang terakhir apa? Ini apa Gus, boleh? Yang terakhir apa yang kita bahas? Roda berporos. Roda berporos itu contohnya yang ada di apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Roda terus ada porosnya gitu. Kalian pernah lihat yang cowok-cowok pasti punya mobil-mobilan. Bagian rodanya itu kan disambungin kan antara mobil yang ban mobil kanan sama kiri itu kan ada porosnya atau di tengah-tengah buat nyambungin. Nah kayak gitu, jadi antara roda dengan tuas yang buat nyambungin itu roda poros. Atau yang lain lagi sepeda. Punya sepeda kan di rumah? Enggak. Tapi tahu kan, pernah lihat sepeda kan? Nah bagian apa ya namanya? Pedal ya, yang buat ngayuh itu kan nyambunginnya ke gerigi buat ke rantai kan, sama ke rantai. Nah itu juga masuk untuk teman ke roda berporos. Jadi rodanya itu rodanya di sini yang dimaksudkan itu yang gerigi, yang bundar besar yang nyambungin ke rantai, lihat kan? Sama yang porosnya itu yang disambungin ke pedal. Oke? Kebayang nggak roda berporos? Oke, misalnya ini aku gambarin yang rantai sepeda. Nah, kalian tahu yang di bagian pedal sepeda itu kan sambunginnya ke gerigi buat disambungin ke rantai. Ya kan? Tahu kan? Nah, ini kebayang ya teman-teman, pedal sepeda sama yang disambungin buat ke rantai. Nah, itu termasuk menggunakan prinsip roda berporos, di mana ini kan cara cara kerja pedalnya itu kan muter ya, kainnya kan muter, dan dia kan membentuk namanya itu lintasannya kan di sini muter kayak gini.
sistem roda berporos, kalau misal di mobil-mobilan berarti kan gini, terus gini kan disambungin kan, mobil depan atau belakang kan biasanya kayak gini kan bannya disambungin. Nah ini berarti pakai roda berporos, soalnya ada roda yang dikasih tuas alat sambung, ada porosnya maksudnya buat berputar kayak gini. Terus untuk mencari keautoman mekanismenya, KM itu kita menggunakan jari-jari. Jari-jarinya kan dia bentuknya lingkaran ya. Kita gunakannya jari-jari yang besar dan juga yang kecil. Nah yang besar itu yang apa? Yang besar itu jari-jari dari tuas atau porosnya. Nah ini giginya muternya porosnya yang mana? Yang pedal kan? Porosnya kan? Nah berarti jari-jari dari sini, nah kasih warna lain. Jari-jari dari sini ke sini, ke titik sini, itu yang kita sebut R besar. Oke. Terus kemudian bebannya kan yang di gerigi ini, soalnya dia kan yang nyambungin ke rantai buat ngendarain sepeda. Nah berarti jari-jari yang di sini ini yang kita sebut R. Oke. Nah kalau yang tuas mobil kayak gini gimana? Berarti yang beban yang mana? Yang rodanya atau porosnya? Roda. Berarti nanti di sini R besarnya itu yang ini. Ini R besar. Terus porosnya itu yang sini. Oke. Nah, kasih keterangan ya. Jari kuasa atau yang poros, terus kalau yang kecil jari beban. Oke, sampai sini oke. Nah sekarang coba kalian kerjakan dalam soalnya. Ada di aplikasi Ruang Guru. Ketemu? Ketemu nggak? Soalnya ketemu nggak? Udah. Iya, yang ini. Udah ketemu teman-teman? Udah?
Nggak bisa. Sinyalnya ya. Sini juga aku tes lagi. Coba kamu ke tulis.